Iya, gimana? Ya, sini jawab Bu, Ya. karena putus cinta. Ya, Allah ya. Rido kemarin kayak gitu Bu. Oh, gitu. Iya, ambil contoh relate saya. Lanjut saja. Pelayanan muda. Maaf. Yang pertama, kita akan membahas perkelahian antar pelajar. Apa sih itu perkelahian? Bisa dibaca, Mbak Mila? Yaitu suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan melakukan lain yang berusaha untuk menghilangkan pihak lawan dengan mengajukan atau membuat pihak ya, jadi perkelahian antar pelajar itu bisa dilakukan dengan dua orang atau satu kelompok antar pelajar tersebut. Untuk yang tawuran pelajar bisa dibaca Mas Bula. Tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Nah, kalau tawuran pelajar itu biasanya dilakukan oleh geng-geng antar sekolah. Tidak hanya dua orang, tetapi bisa sekelompok yang banyak orang. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Dari kedua pengertian tersebut itu perbedaannya apa Bu? Kan pengertian pertama, pengertian perkelahian kan juga dilakukan oleh suatu kelompok pelajar. Terus yang kedua juga dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang status pelajar. Ya, baik. Untuk perbedaannya, kalau perkelahian itu dilakukan oleh dua orang saja. Dan Tapi itu iya, sebentar. Dilakukan oleh dua orang saja. Dan itu biasanya penyebabnya itu kayak masalah pribadi seperti itu. Kayak masalah pribadi. Contohnya saling ejek-ejekan seperti itu. Kalau tawuran itu dilakukan sekelompok atau geng salah satu sekolah. Misalnya dua sekolah, sekolah ini dan sekolah A dan sekolah B itu mempunyai masalah dalam satu geng itu, jadinya mereka bertawuran. Gimana, paham? Misalnya kalah besar loh. Ya, misalnya. Astagfirullah. Gimana, Mas Bagus, paham? sudah nangkap, tapi yang dibingung yang dari pengertiannya aja. Karena kedua pengertian juga mengataskan suatu kelompok pelajar. Suatu kelompok pelajar. Kelompok kan orang banyak. Iya, kelompok orang banyak. Tapi yang dimaksud perkelahian itu hanya dua orang atau 2-3 orang. Tidak sampai segerombolan gitu loh. Yang banyak kelompok kan gerombolan. Iya. Ini ngarep itu. Gimana? Dulu punya kos. Mana sudah Mas Bagus? Insya Allah. Oke. Kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu faktor penting adanya perkelahian. Bisa dibaca Mas Rido? Mas Rido bisa dibaca? Faktor penting adanya perkelahian pelajar itu rasional choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan dan kemauannya sendiri. Ya, tunggu sebentar. Rasionalisis choice itu Choice itu apa Bu? pilihan pribadi. Misalnya seseorang itu
Organization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Ya, itu biasanya faktor lingkungan yang merusak seperti orang tuanya tidak orang tuanya tidak memperhatikan anak itu dan sisi lingkungan tersebut itu mendukung untuk melakukan perkelahian. Istilahnya Bu, Ya. ini yang dimaksud lingkungan sekolah apa rumah? Lingkungan Soalnya kalau rumah. orang tua kan lingkungan rumah, sedangkan konsep ini kan pelajar-pelajar kan di sekolah. Bu. Itu lingkungan rumah bisa, lingkungan sekolah juga bisa. Oh gitu. Lanjut, yang C, Mbak Sofi bisa dibaca. Adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Ya. Setelah itu tekanan sosial, misalnya si A, misalnya si itu pamer kepada si B, lalu si B tidak terima jika dipameri, lalu si B mengajak perkelahian oleh si A. Yang selanjutnya, yang D, Aduh. Masa banget. gimana matanya? Ini menurut sedikit pemahaman saya Bu. Nanti kalau salah coba diluruskan. Kalau strain apa tadi tekanan sosial itu menurut saya itu lebih ke tekanan mental yang mengharuskan dia kayak gitu terus gini gitu. Ya kan bisa jadi kan bisa jadi itu ada seseorang yang pamer ke dia, terus dia nggak terima gitu loh, jadi dia Dia tertekan. tertekan mentalnya, jadi dia ingin bertengkar dengan si Mungkin karena dia dituntut harus gini seperti orang ini, Ya. terus dia kayak kayak nggak nggak mampu, bisa jadi gitu. dia mau Melampiaskan untuk gini itu. Ya seperti itu. Oh gitu. Gimana, sudah? Iya. Terus lanjut, ayo. J. Diferensial asimilasi, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Ya ini biasanya terjadi pengaruh teman yang buruk. Misalnya si A itu adalah orang yang baik-baik saja dan berteman dengan si B yang suka berkelahi atau suka membuli. Jadi si A itu bisa ikut-ikutan dengan si B. Jadi lanjut yang E, Mbak Cindy bisa dibaca. Yang D, diferensial asimilasi. Mbak E. lagi yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor kebiasaan hidup sebagai pelajar yang nakal. Itu labeling itu seperti melabel atau mengecap seorang pelajar itu, misalnya pelajar itu dicap oleh guru yang nakal gitu, terus pelajar itu kayak oh iya saya sudah dicap nakal, oh iya saya akan nakal terus. Nah untuk solusi yang itu gimana tuh? Solusinya gurunya itu ya tidak boleh mengecap yang jelek-jelek. Ya, Jadi bisa. kalau ada orang yang lagi dicap oh ini anak pintar gitu. Ya gak gitu juga. Lah ya terus gimana? Bisa dikasih pemahaman yang baik, tapi tidak memanggil seperti itu. Dan F, yang F bisa jadi Mas Yusuf bisa dilanjut yang F. Fenomenon yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor jenis kelamin, bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Ya, jenis kelamin pun juga menjadi bisa faktor. Karena anak laki-laki itu biasanya mikirnya seperti ini. Oh ya, saya laki-laki, saya mampu untuk nakal, saya bisa dan saya kuat. Beda kalau sama anak perempuan. Bedanya apa Bu? Kalau anak perempuan itu
Iya, Be. Iya, Bu. Bisa dilanjut. Mencegah perilaku menyimpang bila dibaca Mbak Rina. Ketika perilaku menyimpang yang A, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya. B, wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan antara keluarga berjalan baik. C, jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri, justru itu menjadi pemicu iri hati. D, melalui pendidikan yang baik, anak akan mampu mengontrol jiwanya sehingga tidak melampiaskan hal-hal yang tidak baik. Yang E, bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik, sebab sekolah berfungsi sebagai sarana pendidikan, bimbingan, dan sebagai tempat perlindungan jika ada problema yang pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadai aktivitas pelajar atau anak baik di lingkungan sekolah. Dan yang D yaitu melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing sehingga semakin tumbuh kepercayaan dirinya. Oke, baik. Bisa dilanjut. Yuk, kesimpulannya tadi apa, Bu? Semuanya mana? Ya, tadi baru dibaca, jangan lanjut aja. Yang mencegah perilaku menyimpang ini, Iya. simpulannya kita bisa memberi bimbingan kepada pelajar atau siswa kita agar tidak melakukan perkelahian atau tawuran tersebut karena itu sudah dilarang oleh agama Islam. Iya, Bu. Wah, ini. Nanti bahas. Bisa dilanjut. Mbak ini bisa dibaca. Penanganan pelajar yang menyimpang itu, Mbak. Ayo Mbak, silakan tingkat ya kan. Ya, menanganan pelajar. Penanganan pelajar yang menyimpang A. Kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya seperti wali kelas, guru BP, guru agama, dan lainnya. B. Kemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau remaja, urusan membantu, ya membantu saja. Oh, usah. C. Kemampuan mengerti dan menghayati atau empati. Perasaan belajar atau remaja. Perasaan pelajar atau remaja. Y. Kejujuran. Ini penting dilakukan karena sang pelajar ingin keterbukaan, termasuk sanksi yang diterima, meskipun tidak menyenangkan. E. Mengutamakan persepsi pelajar sendiri. Pelajar itu akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Nah, kesimpulan dari penanganan pelajar yang menyimpang ini, wali kelas atau guru BP itu bisa berkolaborasi untuk menangani siswa yang bermasalah dan bisa mendengarkan keluh kesah dari siswa tersebut. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi menurut Islam sendiri perkelahian pelajar itu tidak baik dan tidak baik dilakukan. Dan Menurut Islam sendiri itu perkelahian seorang anak yang nakal itu akan dosanya akan diterima sendiri asal anak tersebut sudah balik. Beda dengan hukum yang ada di Indonesia. Kalau hukum di Indonesia itu anak yang nakal akan
Apa? Tempe. Sampai Kita lanjut ke minuman keras atau miras. Dan baca Mas Bagus. ya, minuman keras. Iya. Pengertian minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol terutama etanol dan dapat menyebabkan efek memabukkan. Contoh, minuman keras meliputi arak, vodka, gin. Duh, Sapa kuwi? Tapi sapa lu? Tentu. Ora, aku. Ayo. Bener no. Wis, wis. Duh. vodka, gin, teh tequila, Bani menurut whisky, brandy, dan Bisa. soju. Hafal. Itu besarnya kerugian akibat Homer antara lain menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun atau meracuni, merusak liver, merusak akhlak dan sumber segala kerusakan, merusak keuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalam Islam, minuman keras itu disebut dengan khamr. Dan apapun yang memabukkan itu disebut khamr. Dan khamr itu diharamkan oleh Allah dan sudah diterangkan pada hadis Nabi. Berarti semua jenis ya? Iya. Dari apa aja? Ya yang ya ada apa aja. Kalau itu memabukkan berarti itu adalah khamr. Apa? Kalau Dua ketubung. Gak. Yang merugikan diri sendiri. Jadi baca jadi riwayat lain. Artinya dari Ibnu Umar dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Ini sudah dibahas sebelum ini. Kalau apapun yang memabukkan itu adalah khamr dan khamr itu diharamkan. Khamr itu kan terbuat dari perasan anggur pada zaman dulu. Nah, jika perasan anggur kan halal dimakan. Jika perasan anggur itu difermentasikan selama beberapa hari kan jadi alkohol kan jadi memabukkan. Nah, jadi perasan itu menjadi khamr dan haram dimakan. orang gimana kalau diminum? Bisa dibaca Mas Ula? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani
tani buhu la'alakum tuflihun. Innama yuri syaitona syaitonu an ayuki'an bainakumul adza wa tawal bagdo afil khamri wal maisiri wa yasud dakum apa tuh? Dakum andikarillah wa anis sholati wa hal antum muntahun. Bisa dibaca artinya bahasa ini. Kecilian tulisannya. Wah, asik. Jadi kan biar tes mata. Tes kecilian mata. Artinya layak orang yang beriman sebenarnya minuman keras, berjudi, bergala dan berkoordinasi dengan anak-anak atau perjalanan rizki dan termasuk perjalanan mereka. Maka syukurilah kepada Allah itu agar kamu beruntung. Dan dengan minuman keras, berjudi itu setan yang bermaksud menginginkan kamu saling kemudian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 91. Melalui ayat ini sudah jelas keharaman khamar itu. Dan kedua ayat ini merupakan rangkaian aturan bagi umat agar menjauhi khamar, judi, dan ricis atau kotor. Bisa dibaca. Kamila.
Apa yang saya katakan itu harus bertanya. Prakteknya. Satu, dua, tiga. Jongkok kanan. Jongkok kanan. Ulangi, baru sambil loncat-loncat. Jongkok kanan. Jongkok kanan. Boy. Kenapa nih? Lagi ya, yang kesana. Satu, dua, tiga. Tidur. Berdiri kanan. Sambil loncat-loncat. Berdiri kanan dulu. Kata perintahnya nggak mau loncat. Kan saya juga bilang tadi sambil loncat-loncat. Rek kowe. Lanjut. Malah sakit lah. Penang ini. Berdiri kiri. Berdiri kanan. Maju, maju. Sudah bisa biar tidak memotong waktu. Kita lanjut ke narkoba. Wow. Bisa dibaca yang baru datang tadi. Terus mas buat itu. Ya saat itu. Wes. Narkoba ditinjau dari Islam. Bukan, Istilah narkoba di dalam Al-Quran dalam hal narkotika maksudnya maka disamakan dengan homer karena sama-sama memabukkan dan membahayakan tapi merugikan. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan homer. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika meski tidak mengandung alkohol dia tetap haram digunakan. Kedua, dampak negatifnya sangat buruk sekali baik dilihat dari sisi akal pikiran maupun jasmani. Nah, jadi narkoba ditinjau dari Islam itu sama dengan homer, sama-sama memabukkan dan mengandung alkohol. Bu izin bertanya. Jadi gimana? Terus perbedaannya narkoba sama homer tadi itu apa? Kan sama-sama memabukkan. Memang perbedaannya kalau homer tadi itu seperti kayak minuman seperti itu. kalau narkoba Narkoba kayak obat-obatan terlarang. Kok tahu? tahu. Minum kan? Belinya gimana? Nah terus kayak ganja itu maksudnya ini homer apa narkoba? Narkoba. Kan itu tumbuhan. Lorong-lorong. Kan cuma Narkoba. Narkoba ya? lah ini. Ngomongnya nggak di. Saya baca. Narkoba ditinjau dari bahasa Indonesia. Dibaca lebih baik dari dibaca ini. Narkoba adalah segala jenis atau
Anak-anak koper yang mengikuti taraf kedokteran, hiburan, penggunaan secara teratur sampai taraf kandungan. Boleh jadi terus taraf kedokteran, tapi langsung taraf kandungan karena sebagian koper yang mempunyai daya cerdas kandungan yang tinggi. Penyalahgunaan koper dilakukan dengan cara ditelan, disuntikan dengan jarum suntik, rokok, bisa dengan itu. Semua cara itu tergantung bersama koper yang digunakan. Nah, jenis penyalahgunaan narkoba itu bisa digunakan melalui jarum suntik, rokok, dan obat-obatan yang bisa dihisap dengan hidung. Jenis-jenis narkoba yang bisa digunakan itu seperti morfin, itu sejenis obat yang kuat, kutau, ganja tadi, hasis, kokain, dan opium. Itu jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan oleh orang-orang. Itu tulisannya narkotika bukan narkoba. Ini narkotika. Dan perbedaan narkotika itu apa? Tadi kan sudah di itunya sudah ada. Iya apa? Narkotika itu zat yang berasal dari tumbuhan. Seperti tadi apa jenisnya ganja. Terus jenis psikotropika itu ada ATS, sabu yang biasanya keluar di berita-berita TV itu, obat penenang, ais, dan inhalansia. Obat kan bukan termasuk tumbuhan. Ini yang mana? Kan beda, ini kan psikotropika. Jadi kan narkotika. Jadi Ini biasanya kayak obat-obatan gitu loh. budret. Iya, Pak. Jenis zat adiktif itu ada dua. Yang pertama nikotin. Nikotin itu biasanya terkandung pada satu batang rokok. Makanya rokok itu menjadi kecanduan. Rokok itu menjadi kecanduan. Terus Aku ragu. Dan yang terakhir ada alkohol. Bisa dibaca ini. Mbak siapa Mbak Fadila? Nggak lihat. Jangan kelihatan. Mancing. Mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temu, kenali, dan kembangkan daya minat dan bakat serta hobi kalian. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan orang tua, keluarga, sekolah, komunitas, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas. Ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab, serta kasih dan sayang. Berani berkata tidak, serta menolak ajakan teman untuk penyalahgunaan narkoba. Jangan merokok dan minum minuman keras atau miras karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Nah, itu tadi materi tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Apakah di sini ada pertanyaan? ya. Benar sih. Silakan. Udah makan belum? Jika tidak ada, Pertanyaan loh itu. Iya, iya, ada. Lah iya. Ada. Tenanan ini. Tenang. Ya, Kontak-kontak menurut ibu. Ya, ada Gubernur Jawa Barat itu mengirim
siswa yang nakal ke barat itu apakah hal tersebut itu tepat untuk dilakukan? Kan itu ya untuk termasuk juga katanya kan menghindari perkelahian Iya, atau kenakalan remaja. Itu bisa apa? Bisa apa tuh? Jadi agar tidak nakal Mas. Itu bisa dilakukan itu baik karena di situ kan bisanya dibimbing ya. Bimbing kayak Dibimbing untuk berkelahi. bimbing untuk menjadi baik dan tidak berteman dan saling menghargai satu sama lain dan di situ kan hidup bersama-sama setiap hari toh. Itu kan kalau di barat kan dilatih untuk bertempur juga. Nanti katanya itu bisa nanti kalau disalahgunakan. iya nanti biasanya malah kalau sudah keluar dia itu menjadi lebih bete lagi atau berkebarat. Lebih bisa menindas lagi. Karena aku dari ke barat. Biasanya kan tergantung diri sendirinya mau bisa mau berubah atau enggak. Tapi aslinya perkelahian itu baik atau buruk sih? Ya, kan kalau perkelahiannya itu sampai melukai badan itu buruk. Kayaknya emang berkelahi itu melukai badan tuh. Ya bisa gitu. Kan lanjut-lanjutan tau melukai badan. Oke, sekian untuk materi ini. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bisa menjadi Amal sama menjadi motivasi agar kita tidak berkelahi antara satu sama lain, tidak minum minuman keras dan mencoba narkoba, dan kita bisa menjalankan hidup dengan lebih baik dan tenang tanpa perkelahian, minuman keras dan narkoba. Terima kasih. Iya, jangan lupa besok tugasnya dikerjakan pada halaman 29. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya, kalau Tak ada yang ini.